kita masuk dalam sesi tanya jawab. Silakan jika ada di antara ikhwah, Bapak Ibu yang akan memberikan pertanyaan, kita persilakan. Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pada akhir zaman kelak akan muncul gunung-gunung emas, Ustaz. Itu makna yang zohirnya seperti apa, Ustaz? Mana yang sebenarnya, Ustaz? Assalamualaikum. Di antara hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda datangnya kiamat, bahwa sungai Efrat akan menyibakkan gunung emas. Dan ini hakiki, bukan ma'nawi. Ini sesuatu yang hakiki. Karena asal dari lafaz itu mesti dibawakan kepada sesuatu yang hakiki. Namun Nabi SAW memberikan petunjuk kepada umatnya bahwa ketika sungai Efrat nanti telah menyibakkan gunung emas dan manusia pun saling berebutan, saling berbunuhan untuk mendapatkannya, mungkin dari 100 atau dari 1000 orang hanya satu yang hidup, yang beruntung, dan setiap orang mengatakan mudah-mudahan sayalah yang satu itu. Tapi Nabi tidak memberikan anjuran kepada umatnya untuk ikut dalam perburuan emas dan perak. Dan Nabi melarang mereka malahan untuk ikut di dalam perkara tersebut. Disebabkan walaupun sungai Efrat itu menyibakkan gunung emas yang ada di dalamnya, maka tidak akan menolong kehidupan akhirat seorang pun dengan itu. Yakni sebanyak apapun emas bumi ini yang berhasil dia dapatkan, dia keruk dan seterusnya, dia tambang dan seterusnya, maka tidak akan bernilai sedikit pun bagi kehidupan akhiratnya, kecuali apa-apa yang dipergunakan dalam rangka wasilah mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Harta dia baru jadi kekal kapan? Kalau dia dijadikan wasilah mentaati Allah. Seseorang mengumpulkan harta untuk naik haji, jangan dikira nilai puluhan juta, ratusan juta itu lenyap begitu saja. Mungkin dari sisi zohirnya seolah-olah kita mengeluarkan dana sekian ratus juta habis. Akan tetapi itulah yang kekal, karena dia adalah sesuatu yang mengantarkan kepada ketaatan. Dan 1000 rupiah yang diinfakkan di jalan Allah, maka itulah yang kekal. Maka ketika apa yang Allah berikan kepada kita dari dunia, kita jadikan dia wasilah untuk mentaati Allah, maka jadilah itu merupakan sesuatu yang akan kita lihat nanti pahalanya, bahwa dia akan menjadi sesuatu yang bermanfaat nanti di hari kiamat, yang akan memberatkan timbangan amal seseorang. Ketika itulah manusia tahu nilai 1000 rupiah yang dia infakkan. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Man istata'a minkum ayyastatira minan nar walau bisyikki tamrah falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu membentengi dirinya dari api neraka, walaupun hanya dengan separuh kurma yang dia berikan kepada orang miskin, yang dia infakkan, separuh kurma, maka siapa yang mampu seperti itu, hendaklah dia lakukan. Menunjukkan apa? Bahwa hadis ini mengkhabarkan separuh kurma yang diberikan kepada orang miskin, ikhlas karena Allah, bisa jadi sebab seseorang terhalang dari api neraka. Sesuap nasi, sepiring nasi, sepotong roti, dan seterusnya yang diberikan kepada fakir miskin, yang diberikan di jalan Allah, maka disitulah nanti manusia tahu ternyata itu bisa menjadi penghalang antara dirinya dengan neraka. Dan ketika itulah manusia baru mengetahui nilai dari infak sodakoh yang dia berikan di dunia. Ketika apa?
ketika di akhirat dia hanya melihat apa? Di depannya api, di belakangnya api, di kanannya api, di kirinya api, atas bawahnya api. Tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan selamat. Namun ketika itulah dia baru tahu ada sodakoh walaupun kecil yang pernah dia infakkan di jalan Allah, dan ternyata di hari kiamat dia saksikan sodakohnya itu menghalangi dia dari api neraka. Maka ini menunjukkan ini pentingnya menginfakkan harta dan mempergunakannya di jalan Allah. Dan ketika disebutkan infak, jangan hanya terbayang masjid, jangan hanya terbayang infak untuk bikin bangunan, tidak. Seluruh apapun yang dipergunakan dalam rangka menyampaikan ketaatan kepada Allah, maka itu namanya infak. Apakah untuk memberi makan orang miskin, apakah untuk naik haji, ataupun untuk apapun, maka itu namanya infak fi sabilillah, bukan hanya untuk permasalahan bangunan. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait dengan zakat mal. Misalnya pada Ramadan tahun lalu saya punya harta, mungkin termasuk untuk modal usaha juga yang tersimpan, mungkin senilai 150 juta misalnya seperti itu. Pada waktu itu secara nisab sudah masuk, karena mungkin 85 gram emas waktu itu dengan nilai 150 juta sudah masuk. Dan haulnya jatuh pada Ramadan tahun ini misalnya. Tapi ketika tahun ini harga emas yang 1 gramnya mungkin mencapai 2.700.000 atau 800, mungkin kalau dirupiahkan menjadi senilai kurang lebih 230-an juta seperti itu. Artinya nisab tahun lalu yang sudah senisab, akhirnya dengan harga emas sekarang yang sudah melambung, tentu tidak tercapai lagi nisab yang 85 gram emas. Artinya apakah kewajiban itu menjadi gugur zakat mal tersebut? Terima kasih. Ya, ketika seseorang mengumpulkan uang, hartanya, lalu setelah sekian lama dia mengumpulkan, maka sampailah jumlah hartanya itu pada nisab yang jatuh padanya kewajiban zakat. Misalnya sampai nisabnya sudah disebutkan tadi 85 gram emas, yang mungkin kita umpamakan di tahun yang lalu senilai 100 juta atau berapapun, kita tidak tahu, taruhlah 100 juta atau 150 juta, itu nisabnya. Apakah ketika telah sampai nisab langsung keluar kewajiban zakat? Tidak, karena ada satu syarat lagi. Haul, berlalu setahun. Dan setahun yang dimaksud bukan setahun Masehi, tapi tahun Hijriah. Maka seandainya seseorang misalnya Februari, Januari kemarin misalnya, bukan Januari dia tandai, tapi dia tandai misalnya Rajab 1447 Hijriah, tanggal 2 Rajab, harta saya mencapai nisab, maka dia tandai. Kemudian apakah sampai 2 Rajab tahun berikutnya 1448 nisab itu masih bertahan atau tidak? Atau dia bertambah? Kalau dia masih bertahan dan bertambah, berarti jatuhlah kewajiban zakatnya. Tapi kalau dia berkurang, apakah berkurangnya pertama karena memang ada kebutuhan dia terhadap uang, ingin dia pergunakan tanpa dia mengakal-akali, tanpa dia maksudkan untuk mengakal-akali kewajiban zakat, maka berarti ketika itu gugur kewajiban zakatnya. Mulai lagi nisab yang baru, mulai lagi nisab yang baru yang dia hitung, kalau telah sampai pula kepada jumlahnya. Atau berkurang karena pengurangan nilai dari uang itu sendiri.
Karena patokan standarnya itu bukan jumlah uang tetapi emas. Kalau tahun sebelumnya 100 juta itu misalnya dianggap setara dengan 85 gram emas. Lalu di bulan yang ke-10, nilai emas melambung dan jadilah 100 juta itu setara dengan 40 gram misalnya, atau 50 gram misalnya. Berarti ketika itu apa namanya? Nisabnya tidak tercapai, berkurang nisabnya. Maka dihukumi sama dengan itu, berkurang nisabnya. Dan berarti ketika itu tidak jatuh lagi kewajiban zakat. Karena patokannya bukan bertahannya nilai rupiahnya, tapi patokannya adalah bertahannya nilai emas itu pada dirinya. Boleh jadi mungkin dahulu 150 juta kan gitu tahun sebelumnya, malah uangnya bertambah di bulan ke-10 menjadi 200 juta, bertambah menjadi 200 juta, bukan berkurang. Secara rupiah bertambah malah, tapi ternyata nilai emas melonjak menjadi sekian ratus persen, sehingga 200 juta pun tidak cukup untuk nisab. Maka berarti tidak keluar zakatnya, karena tidak sampai pada nilai emas 85 gram yang itulah nisab. Karena standarnya bukan rupiah penilaian kita, bukan berkurang atau bertambahnya rupiah, tetapi berkurang atau bertambahnya nilai emas itu sendiri. Wallahu ta'ala. Ya. Bagaimana dengan ini Ustaz? Yang mengambil nisab itu setara dengan perak Ustaz, senilai 595 gram perak gitu Ustaz. Ya. Ya, memang ada sebagian dari pendapat ulama yang mengambil patokan nisab nilai perak. Ada sebagian pendapat yang seperti itu. Akan tetapi pendapat dengan nilai emas ini lebih rajih dan lebih kuat. Yani dari sisi nilai emas tidak berubah sebagaimana berubahnya nilai perak. Karena nilai perak kadang-kala perak di zaman Nabi SAW mungkin dibandingkan dengan kita 5 tahun yang lalu tentu jauh berbeda nilainya. Maka nilai emas itu nilai yang stabil. Karena itulah kebanyakan pendapat ulama mengambil patokan nisab itu kepada nilai emas yang stabil atau yang tidak jatuh secara mendadak seperti nilai perak. Ya, silakan. Ya. Yang nifas itu bagaimana Ustaz? Apa ada kewajiban membayar fidyah dan mengkodo puasanya di bulan Ramadan? Wanita hamil dan menyusui apakah membayar? Nifas, wanita yang nifas dan menyusui apa ada kewajiban mengkodo dan membayar fidyah? Ya. Sebenarnya masuk permasalahan wanita hamil dan menyusui. Karena orang yang melahirkan otomatis dia menyusui. Dalam hal ini juga terdapat khilaf yang bisa kita katakan kuat di antara para ulama. Antara mengkodo dengan membayar fidyah. Kalau hari ini misalnya seperti umumnya ulama Saudi seperti Syekh bin Baz, rahimahullah, dan yang lainnya, umumnya mereka berpendapat dengan kodo. Namun ada satu sisi yang berpendapat dengannya sebagian ulama akhir zaman ini, seperti Syalbani dan murid-muridnya, di mana mereka merujuk kepada pendapatnya Ibnu Abbas. Pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui yang tidak bisa puasa Ramadan, maka dia membayar fidyah. Dari sisi mana dikatakan bahwa pendapat inilah yang mungkin dikuatkan oleh sebagian ulama seperti Syalbani dan murid-muridnya? Pertama, pendapat yang mengatakan qadha tidak ada dalil yang sharih
khusus untuk itu. Kecuali hanya mengkiaskan kepada orang sakit yang sembuh dari sakitnya. Jadi ulama yang berpendapat mengqadha bagi wanita hamil dan menyusui dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan orang sakit yang setelah sembuh dari sakitnya. Orang sakit gimana? Setelah sembuh dari sakitnya, dia mengqadha. Sehingga ketika seseorang telah selesai menyusui, maka dia harus mengqadha karena dia dikiaskan kepada apa? Dikiaskan kepada orang sakit yang sembuh dari sakitnya. Namun secara hujjah jelas bahwa ini adalah menggunakan metode kias, bukan dalil khusus tersendiri. Adapun yang berpendapat dengan fidyah, dia adalah qaulus sahabi, perkataan sahabat. Perkataan sahabat, pendapat sahabat Ibnu Abbas termasuk juga Ibnu Umar. Maka dari sisi kekuatan hujjah, manakah yang lebih tinggi? Apakah qiyas atau perkataan sahabat? Maka Syalbani dan murid-murid beliau seperti Syekh Masyhur Hasan Salman, bahwa perkataan sahabat yang mana Ibnu Umar, Ibnu Abbas berpendapat dengan fidyah, tidak mungkin mereka berani berpendapat seperti ini, mengeluarkan sebuah hukum syariat, kecuali mestilah setelah didahului bahwa mereka telah mengetahui ilmu ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya perkataan mereka dihukumi marfu istilahnya, bahwa mereka telah mendapatkan ilmu tentang ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat tidak akan berani membuat hukum syariat tersendiri. Maka selagi riwayat ini sahih, maka inilah pendapat yang kuat. Perkataan sahabat itu lebih kuat daripada sekedar kias. Namun kalau ternyata riwayat ini dhaif, maka yang kuat adalah qadha. Hanya saja termasuk pendapat Ustaz Firanda dalam hal ini belum berpendapat dengan fidyah. Karena sampai saat ini belum diketahui, yakni pendapat ini dhaif atau diselisihi oleh pendapat sahabat yang lain. Karena pendapat sahabat dia menjadi hujah dengan syarat apa? Tidak ditentang, diselisihi oleh sahabat yang lain. Maka selama keadaannya seperti itu, maka berarti fidyah dia lebih kuat daripada qadha. Dan ada hikmahnya. Dijelaskan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman dan juga Syekh Muhammad Ali Firkus dan yang lainnya, bahwa wanita sebagaimana takdir kodratnya, Allah menciptakannya bagaimana? Secara umum nih, secara keumuman, melahirkan, menyusui, kemudian melahirkan lagi, menyusui, kemudian melahirkan lagi. Ini kodratnya. Kalaulah diwajibkan qadha, maka niscaya akan ada wanita mengqadha selama 5 tahun dan dia tidak akan mampu. Ini di antara hikmahnya, bahwa fidyah itulah yang tepat bagi wanita hamil dan menyusui. Sedangkan mereka secara umum, walaupun ada yang tidak seperti itu, tapi hukum itu diambil dari mana? Dari keumuman. Secara umum kodrat wanita adalah hamil, melahirkan, menyusui, kemudian seperti itu seterusnya. Artinya kalau ada wanita yang seperti ini, tentu akan memberatkan baginya. Dia harus mengqadha 5 tahun, bahkan mungkin 10 tahun, karena tidak ada jeda antara puasa Ramadan dengan melahirkan. Wallahu a'lam. Ya. Zakat, maksudnya zakat tadi
investasikan itu. Tapi dia harta zakat. Oh gitu. Oh, misalnya dia punya investasi, ya. Kemudian bagaimana dia berzakat, ya. Ya, itu tuh dilihat investasi yang dia maksud apakah itu menjadi barang jual beli itu tidak. Selama dia tidak menjadi barang yang diperjualbelikan, misalnya dia punya 10 rumah, tapi bukan untuk jual beli, maka tidak dikenakan zakatnya. Tapi setelah dikatakan saya menjual 5 unit yang di sana, maka ketika itu masuklah dia ke dalam harta jual beli yang juga wajib untuk dizakatkan. Tapi kalau dia katakan 10 rumah ini untuk disewakan, maka lihat sewa 10 rumah tadi, apakah kalau dikumpulkan mencapai nisab atau tidak? Sama dengan kebun tadi. Dia punya kebun misalnya 10 hektar. Dia jual atau tidak? Kalau untuk berkebun, tentu hasil dari kebun yang 10 hektar tadi mencapai nisab atau tidak. Kalau tidak mencapai nisab, maka tentu tidak wajib zakat. Karena orang yang punya tanah yang banyak, belum tentu kita katakan si fulan tanahnya 100 hektar, seharusnya dia zakat. Belum tentu. Contohnya begini, ada 100 hektar lahan nganggur. Sedangkan orang ini tidak punya usaha yang lain, penghasilannya sedikit, walaupun tanahnya banyak. Kemudian sampailah dia pada tingkat kelaparan, tidak ada lagi beras yang akan dimasak. Udah 2 hari tidak makan. Tapi tanahnya berapa? Tanahnya 100 hektar. Nah gimana? Orang yang seperti ini wajib zakat atau boleh diberikan zakat? Dia punya tanah 100 hektar hutan, sedangkan dia udah 2 hari tidak makan, tidak ada uang, tidak ada beras, miskin, tapi tanahnya 100 hektar. Dia wajib memberi zakat atau boleh diberi zakat? Atau dia punya rumah megah 5 tingkat, tapi yang mau dimasak tidak ada, udah 2 hari tidak makan. Orang-orang mengatakan, bagaimana pula dia diberi zakat, rumahnya 5 tingkat. Bagaimana? Boleh jadi rumah 5 tingkat itu dia beli ketika dia masih kaya. Sekarang dia tidak kaya lagi, dia udah miskin, maka dia diberi zakat walaupun rumahnya 5 tingkat. Karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Dan tidak mungkin kita katakan kepadanya, tahanlah rasa lapar lu sampai tanah engkau terjual. Terjual tanahnya 3 bulan baru terjual. Apakah selama 3 bulan dia menahan lapar? Tidak mungkin. Artinya selama tanahnya belum terjual, selama itu dia miskin. Setelah jual beli terjadi dia dapat uang, maka kita katakan kepadanya, engkau sudah berhak lagi menerima zakat karena engkau telah jual beli tanah. Tapi selama itu belum ada padanya, maka dia boleh diberi zakat karena kondisinya yang miskin, bahkan tidak mampu untuk membeli beras, meskipun dia memiliki tanah yang luas. Wallahu a'lam. Ya. Kalau dia memang seorang penjual tanah, Ustaz, memang kondisinya nggak ada uang, uang itu udah untuk beli tanah itu semua. Terus kemudian udah dimiliki setahun, belum laku juga, Ustaz. Mau dijual, tapi mau dijual niatnya, Ustaz. Kita bayar zakat. Nah, kan dia harus sudah bayar zakat dengan nilai tanah itu tadi, Ustaz. Ya. Kalau telah dia niatkan itu untuk barang dagangan, berarti udah dihitung sebagai barang dagangan yang kalau dihitung jumlahnya sampai nisab, jatuh kewajiban zakat, berarti jatuh kewajiban zakat. Namun dia mungkin akan membayar zakatnya itu kalau setelah terjual. Karena zakat jual beli itu, barang dagangan itu dihitung seluruh nilai barang dagangan itu. Kemudian ditambah dengan jumlah uang yang kita simpan. Kalau digabungkan semuanya, mencapai nisab atau tidak? Kalau mencapai nisab, maka berarti jatuh kewajiban zakat. Baik,
Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.